Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini kembali hadir di modul 2.1.A.8 koneksi antar materi. Tentunya di modul 2.1 ini berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Bapak Ibu Guru Hebat, pendamping yang selalu memberikan arahan dan pembinaannya kepada saya yaitu ada Ibu Dr. Anda Milyun Wijayanti MPD, beliau sebagai fasilitator, dan ada juga Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu Guru Hebat, sebuah kutipan mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung dengan pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Itulah apa yang disampaikan oleh Arthur Overhead. Sebuah pertanyaan pemantik yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Tentunya, berbicara pembelajaran berdiferensiasi dapat didefinisikan bahwasannya menurut Tomlinson dalam bukunya mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, dapat disimpulkan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Syarat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua yaitu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk bertanya. Yang keempat yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah melakukan penilaian secara berkelanjutan. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu Guru Hebat, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara melakukan pemetaan ketiga aspek berikut ini. Di antaranya, kesiapan belajar. Dalam hal ini, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua yaitu minat belajar. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dalam hal ini setiap murid pasti berbeda. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya karena mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Dalam hal ini, profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Untuk itu, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, maupun lingkungan murid. Bapak Ibu Guru,
Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi, meliputi yang pertama adalah konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dalam hal ini, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dan yang kedua adalah proses. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Hal ini merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan yang ketiga adalah produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, serta proses yang telah mereka lewati. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Tentunya, guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan antara ketiganya. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasi di antara ketiga strategi berdiferensiasi tersebut. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi dari modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dari kelima modul tersebut merujuk pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini bertujuan untuk mencetak murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun kaitannya antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Hal ini memiliki kaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pendidik, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi harus bisa mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar anak sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Dalam modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya yaitu sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar anak, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, dalam modul 1.3 yaitu berkaitan dengan visi guru penggerak. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Hal ini terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar anak. A. Ambil pelajaran berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan anak. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan rencana berkenaan dengan 3 strategi diferensiasi. Dan yang terakhir A, yaitu atur eksekusi. Hal ini berupa tindakan atau melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kaitannya dengan modul 2.1, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar anak, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang mengacu pada visi guru penggerak. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, kaitannya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif dengan posisi kontrol di mana guru sebagai manajer. Kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar anak, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan budaya positif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai-nilai yang melekat pada guru, diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan yang ketiga adalah murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang terakhir dapat kita simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian Bapak Ibu Guru untuk ulasan dari modul 2.1 koneksi antar materi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.